Halo, Assalamualaikum semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Safira di mata pelajaran biologi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati, yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia. Simak baik-baik materinya ya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat mengidentifikasi, menjelaskan, dan menganalisis serta menyajikan data sebaran tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Terkhususnya adalah persebaran flora dan faunanya. Nah, Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversitas. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Indonesia memiliki kekayaan flora, fauna, dan mikroorganisme yang sangat banyak. Nah, Indonesia memiliki sejumlah spesies endemik tertinggi di dunia. Hal ini disebabkan karena Indonesia terdiri dari banyak pulau. Nah, pulau-pulau yang terisolir ini dalam waktu yang lama menghasilkan spesies endemik. Oke, selanjutnya adalah spesies endemik. Apa itu spesies endemik? Spesies endemik adalah spesies lokal yang unik. Jadi, spesies ini adalah spesies yang khas pada daerah tertentu. Spesies endemik yang ada di Indonesia. Ada siamang dan harimau Sumatera yang sama-sama berasal dari Sumatera, ada cendrawasih yang berasal dari Papua, dan ada komodo yang berasal dari Nusa Tenggara. Nah, hewan-hewan ini adalah hewan-hewan contoh spesies endemik. Namun, masih banyak hewan-hewan lain yang juga termasuk ke dalam spesies. Nah, keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia dikategorikan berdasarkan dua garis, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Dua garis ini adalah garis khayal yang memisahkan persebaran flora dan fauna di Indonesia menjadi 3 bagian. Garis Wallace adalah garis yang memanjang dari utara hingga selatan, tepatnya dari Selat Makassar sampai Pulau Bali dan Lombok. Nah, sedangkan garis Weber adalah garis yang memanjang dari Kepulauan Riau sampai ke daratan Syahul. Kemudian, daratan Syahul ke sisi barat kawasan Nusa Tenggara. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penyebaran flora yang ada di Indonesia. Flora di Indonesia ini termasuk flora kawasan Malaysiana, yang meliputi Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Flora Malaysiana terbagi menjadi flora dataran Sunda, flora dataran Sahul, dan flora di daerah tengah atau peralihan yang sangat khas dan endemik. Oke, selanjutnya adalah penyebaran flora di Indonesia. Kita bahas satu dulu ya. Flora dataran Sunda. Di flora ini terdapat satu flora yang khas, yaitu bunga bangkai. Bunga ini memiliki ciri yang sangat busuk baunya dan ukurannya sangat besar. Nah, kita beralih nih ke flora peralihan atau flora tengah. Nah, di flora daerah peralihan ini memiliki kemiripan dengan flora di dataran Sunda dan Sahul. Wilayah yang termasuk di dalamnya adalah wilayah Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Setidaknya terdapat jenis 4.222 jenis flora yang memiliki karakteristik hampir sama.
Nah, contohnya adalah kayu besi atau kayu eboni yang sangat terkenal dan khas. Oke, selanjutnya kita pindah ke flora dataran Sahul. Nah, hutan di dataran Sahul ini memiliki ciri-ciri yang sama dengan hutan Australia wilayah utara dengan beribu-ribu jenis tumbuhan yang berdaun lebat dan hijau. Ketinggian pohon di wilayah ini bisa mencapai 50 meter karena lebatnya daun pohon di hutan membuat sinar matahari tidak menembus tanah, sehingga kelembapan terjaga dan memiliki ciri-ciri air tanah yang baik dan membuat tanah subur serta organisme yang ada di dalamnya sangat baik. Nah, karena hal ini pula terdapat banyak tumbuhan merambat atau epifit. Spesies endemik daratan ini antara lain adalah sagu. Selain itu, terdapat juga beberapa jenis tumbuhan seperti pohon besi, cemara, merbabu, dan jati. Oke, next adalah penyebaran fauna di Indonesia. Berdasarkan letak geografinya, wilayah Indonesia diliwati oleh dua garis hayal, yaitu garis Wallace dan garis WB. Kedua garis ini menyebabkan terjadinya perbedaan persebaran hewan atau fauna di Indonesia. Penyebaran fauna di Indonesia dipengaruhi oleh aspek geografi dan peristiwa geologi benua Asia dan Australia. Para pakar zoologi berpendapat bahwa tipe fauna di kawasan Indonesia bagian barat mirip dengan fauna di Asia Tenggara atau Oriental, sedangkan fauna yang di kawasan bagian timur mirip dengan fauna di benua Australia atau Australis. Sebelah barat garis Wallace. Nah, kawasan Indonesia yang termasuk ke dalam daerah barat garis Wallace meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Kawasan ini terletak di antara Kalimantan dengan Sulawesi, antara Bali dan Lombok. Contoh fauna yang menjadi khas di daerah ini adalah gajah dan harimau. Nah, fauna di wilayah ini dikenal juga dengan tipe oriental yang bercirikan hewan menyusui dan berukuran besar. Oke, sekarang kita berpindah ke daerah peralihan. Nah, daerah peralihan ini adalah daerah di antara garis Wallace dan Weber. Disebut juga dengan wilayah Wallace. Semakin ke timur dari garis Wallace, jumlah fauna oriental semakin berkurang. Namun sebaliknya, semakin ke barat garis Weber, fauna Australia semakin berkurang. Nah, dengan demikian, marsupialia dapat ditemukan di daerah Wallace dan buntung plato oriental juga dapat dijumpai di sebelah timur Wallace. Nah, untuk yang terakhir adalah daerah sebelah timur garis Wallace. Wilayah Indonesia yang ada di sebelah timur garis Wallace memiliki berbagai jenis fauna Australia, yaitu berbagai jenis burung dengan warna bulu yang mencolok. Misalnya adalah cendrawasih dan wuri. Namun masih ada contoh-contoh lain. Contohnya adalah kokok tua, parkit, dan kasuari. Ada pula merpati berjambul dan beberapa jenis hewan berkantung dan walabi. Yeay, kita sudah menyelesaikan materi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Hai, terima kasih semuanya. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.